Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para ahli K3 dimanapun Anda berada, kita akan memulai program kita dengan sesi pertama, yaitu mengenai insiden konsep. Saudara-saudara sekalian, kita akan memulai modul kita mengenai accident investigation. Bicara mengenai accident investigation, kita melihat ada beberapa tahapan di dalam proses investigasi. Seperti saudara lihat nanti di slide ini, kita akan melihat pertama itu adalah apa itu insiden. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu kata kunci ini, apa yang dinamakan insiden yang akan kita investigasi. Setelah itu kita lanjut pada lapis kedua. Lapis kedua adalah incident investigation. Incident investigation itu adalah suatu proses bagaimana kita mencari fakta, bukti, atau informasi mengenai kecelakaan tersebut. Dan selanjutnya setelah itu kita masuk ke fase ketiga, lapis ketiga yang disebut incident analysis. Insiden analisis ini bertujuan untuk mencari penyebab utama, penyebab dasar dari suatu kecelakaan, atau sering disebut root cause analysis. Dengan kita mengetahui penyebab dasar root cause analisisnya, kita akan dapat melakukan upaya pencegahan, yaitu untuk mencegah agar kecelakaan itu tidak terulang kembali. Nah, ini proses kita di dalam pelajaran ini, di dalam sesi kita ini, mulai memahami insiden, terus bagaimana teknik investigasi, dan kemudian bagaimana menganalisa suatu kecelakaan, dan selanjutnya kita dapat memberikan saran-saran dan rekomendasi untuk mencegah agar kecelakaan tidak terulang kembali. Baik, kita mulai dengan sesi pertama, yaitu kita memahami apa itu yang dinamakan insiden atau kecelakaan. Saudara-saudara sekalian, banyak teori mengenai kecelakaan ini, tapi intinya adalah bahwa suatu insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Nah, kecelakaan itu menimbulkan kerugian. Insiden menimbulkan kerugian. Dari kerugian ini tentu kita akan mencari apakah kerugian ini berdampak kepada manusia, berdampak kepada tempat kerja, atau mengganggu kegiatan bisnis kita. Nah, di sini ada perbedaan antara apa yang dimaksud dengan insiden, apa yang dimaksud dengan eksiden. Insiden adalah semua kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian. Nah, kalau sudah menimbulkan kerugian, itu diklasifikasikan sebagai eksiden atau kecelakaan. Nah, di dalam tugas seorang ahli K3 harus mampu menganalisa seluruhnya, ya termasuk semua insiden dan semua juga eksiden tadi. Nah, di dalam pelatihan kita ini kita akan membahas semuanya bagaimana kita mencegah insiden. Karena suatu insiden memiliki peluang untuk menjadi eksiden. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan mulai memahami bagaimana terjadinya suatu insiden. Saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa tidak ada perusahaan yang kebal kecelakaan. Tidak ada manusia yang kebal kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Itu yang harus kita ingat dan kita pahami bersama. Dan ini sesuai dengan apa yang dinamakan Murphy Law. Ini suatu hukum yang dikemukakan oleh seorang ahli, ya. Dan sebetulnya hukum ini adalah hukum alam, sunnatullah, yang sudah bisa kita bantah sama sekali. Apa kata Murphy Law ini? If something can happen, jika sesuatu dapat terjadi, sooner or later it will happen. Jadi, jika sesuatu itu dapat terjadi, maka cepat atau lambat dia akan terjadi. Kita ibaratkan misalnya dengan kendaraan kita. Apakah rem pada mobil bisa blong? Bisa. Apakah ban bisa pecah? Bisa.
Apakah kecelakaan dapat terjadi? Bisa. Nah, cepat atau lambat itu akan terjadi. Nah, inilah tugas kita di dalam melakukan investigasi. Kita akan mencari apa penyebabnya dan kemudian kita runut ke belakang supaya kecelakaan itu tidak terjadi. Baik, kita lanjut. Mengelola kecelakaan itu tidak mudah, sulit sekali. Bagi saudara-saudara yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dalam bidang K3 tentu merasakan bahwa mencegah kecelakaan itu tidak seperti kita membalik telapak tangan. Sangat sulit sekali. Nah, disinilah peran kita di dalam mempelajari kecelakaan ini sehingga kita bisa mencari penyebab dasarnya. Ini sebagaimana dikemukakan oleh seorang ahli keselamatan, Profesor Jim Grison dari University of Manchester. Dia mengatakan, managing safety is like fighting a guerrilla war in which there are no final victory. It is a never-ending struggle to identify and eliminate or control hazard. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa mengelola kecelakaan, mengelola keselamatan itu sangat sulit dan sangat rumit karena kita seperti berhadapan dengan perang gerilya yang menggunakan trik, taktik, hit, and run. Nah, kecelakaan juga demikian. Kecelakaan dapat terjadi ketika kita lengah, ketika kita lupa, ketika kita abai, ketika kita tidak waspada. Nah, pada saat itulah kecelakaan dapat terjadi. Jadi untuk itu kita harus melakukan upaya pencegahan kecelakaan ini semaksimal mungkin. Setiap saat, setiap kejadian harus kita identifikasi. Inilah peran daripada accident investigation. Nah, kalau kita bicara accident investigation, itu adalah merupakan suatu proses di dalam sistem manajemen K3. Di dalam SMK3 mana saja kita lihat, apakah OSAS 18001, apakah SMK3, apakah proses safety management, selalu menempatkan elemen accident investigation sebagai bagian penting. Karena itu adalah di dalam proses plan, do, check, action. Kita harus belajar dari kesalahan untuk perbaikan. Nah, itulah kita melakukan accident investigation. Jadi apa manfaat kalau kita melakukan accident investigation? Inti daripada accident investigation adalah untuk mencegah agar kecelakaan tidak terulang kembali. Dengan melakukan accident investigation, kita juga mengetahui apa kelemahan kita, apa yang masih kurang di dalam sistem yang kita jalankan saat ini, apa yang dapat kita perbaiki ke depan. Nah, ini juga berkaitan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi di dalam operasi kita. Sekarang kita lanjut membicarakan mengenai konsep terjadinya kecelakaan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa insiden adalah an undesired event. Itu insiden. Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan, namun belum menimbulkan kerugian. Kalau sudah menjadi eksiden, itu menimbulkan kerugian. Namun di dalam teorinya, seperti dikemukakan oleh para ahli keselamatan, Mr. Frankfurt dalam bukunya Loss Control Management, dia menyebutkan bahwa kecelakaan itu usually the result of a contact with a source of energy. Jadi inti daripada kecelakaan adalah kontak dengan sesuatu energi. Misalnya kita terkutuk palu, kita terkena benturan, tabrakan, kejatuhan benda, itu semua adalah kontak dengan energi. Atau kesiram air panas, terkena listrik, semua adalah kontak dengan energi. Ada energi panas, ada energi kimia, ada energi mekanik, ada energi listrik, dan sebagainya. Nah, ini kata kunci kita di dalam melakukan accident investigation. Kita akan mencari apa kontak yang terjadi di dalam kecelakaan tadi. Nah, untuk itu kita coba melihat sedikit konsep daripada kecelakaan. Jadi suatu insiden, apapun jenis insidennya, disebabkan oleh adanya hazard. Apa itu hazard? Hazard adalah sesuatu yang dapat menimbulkan celaka, menimbulkan cedera. Itu dinamakan hazard. Nah, hazard menimbulkan insiden.
Kita lihat di gambar ini, dan insiden akan menimbulkan dampak apakah terhadap manusia, lingkungan, properti, dan itu yang dinamakan loss, kerugian. Nah, bila mana saudara lihat di gambar ini, hazard menimbulkan insiden. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap hazard menimbulkan insiden? Jawabannya adalah belum tentu. Sebab hazard ada di mana-mana. Di sekitar kita ini penuh dengan hazard, tapi tidak menjadi insiden. Nah, apa yang dinamakan hazard? Hazard adalah sesuatu yang berbahaya yang dapat menimbulkan insiden, tapi tidak semua hazard menimbulkan insiden. Sebaliknya, setiap insiden selalu disebabkan oleh hazard. Nah, ini yang kita akan pelajari. Apa itu hazard dan bagaimana peluang suatu hazard untuk menjadi insiden. Itu yang dinamakan risk. Baik, kita lihat lagi pada slide berikutnya. Jadi tujuan kita adalah mengendalikan risiko daripada suatu bahaya supaya tempat kerja kita menjadi aman, yang kita sebut dengan safety, aman. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan, kita pahami lagi yang dinamakan tadi adalah teori energi. Apa itu energi? Energi adalah segala sesuatu yang ada di alam ini. Alam ini adalah penuh dengan sumber energi. Suatu energi akan berada di dalam wadahnya yang diliputi yang kita sebut dengan barrier. Energi listrik ada di dalam kabel misalnya, energi kimia ada di dalam tabung, di dalam botol, di dalam tangki. Nah, energi ini akan